Teman-teman motor Indonesia, hari ini kita berkesempatan mencoba Yamaha Lexi LX 155. Kalau di video sebelumnya kita mencobanya di sirkuit untuk tes akselerasi dan juga top speed berdampingan dengan Honda Vario 160. Nah, kali ini kita mencoba riding, ada city riding di Bandung dan touring tipis-tipis ke daerah Ciwidey. Seperti apa impresinya, posisi berkendara dan juga performa mesin kalau dipakai di jalanan umum, saksikan terus di video ini. Oke, jadi kalau secara desain udah dibahas di video sebelumnya ya. Perubahan paling terlihat tuh di bagian depan, lampunya sudah full LED, ada lensa blue lens-nya juga. Jadi seperti ini. Kelihatan lebih modern dan ini selain jadi signature lamp-nya si Lexi LX 155. Kita jajolin terangnya lampu ya sama Lexi LX 155. Nah, ini lampunya ada logo Lexi-nya di sini nih. Nah, ini lampu DRL. Dia sekitar 2,8 watt dayanya. Nah, kalau dinyalain kayak gini nih. Nah, lampu dekat ini 6,7 watt. Ini berasa lebar banget, terang ya kalau di tempat gelap kayak gini. Lumayan terang. Fokus di bagian tengah nih, cahayanya tebelnya di tengah. Kanan kirinya lebih agak tipis tapi melebar dan lumayan tinggi tuh di ujung tuh masih ada juga cahayanya. Pak, ini masih lampu dekat. Nah, lampu jauhnya seperti ini. Nah, cuma nambah di ujung tengah. Jadi menyorot ya. Itu lampu jauhnya itu dayanya 8 watt. Terangan nih. Kalau buat dalam kota sih cukup. Kalau buat touring-touring ya kudu tambah lampu kayak bilet-biletan gitu lah. Parkboardnya kayak gini, kayak kaki. Bagian depan sih yang paling banyak berubah. Terutama di Lexi Shield-nya ini ada aksen plastik kasarnya dan ada logo Yamaha di sini. Kalau di versi sebelumnya itu cenderung ngeblok untuk yang bodi berwarnanya. Saat tampilan kita nggak usah banyak kebahas seperti yang udah bisa kalian saksikan di video sebelumnya. Nah, kalian pasti penasaran posisi duduknya. Jadi Lexi LX ini memang untuk pijakan kaki kurang lebih masih sama dengan versi sebelumnya. Dipakai dek rata, satu-satunya Lexi Yamaha yang pakai dek rata. Untuk ukuran sepatu ukuran 44, sebenarnya rasa tuh agak ngepas karena buat maju mundur nih nggak terlalu luasa. Hanya seperti ini aja dan di bagian belakang sini nih, kalau kalian lihat itu ujung sepatu atau bagian tumit gampang menyentuh cover mesinnya. Karena kalau kalian ingin berkendara dengan sedikit rileks, bisa pijak kaki ke bagian depan. Cuman memang nggak terlalu lega. Kaki juga nggak bisa selonjoran banget nih. Kalian bisa lihat langsung kayak gini. Kakinya juga agak keluar di ujungnya. Kalau dimasukin begini, rasanya sama aja kayak posisi duduk yang biasa, sigap begini. Nah, area setang ini feelingnya rendah tapi juga lumayan lebar dan ini sudut beloknya juga asik banget tuh, sampai seperti ini sudut beloknya. Jadi buat manuver di dalam kota ini asik banget, buat putar balik juga enak dan buat dipakai ke macet-macetan nggak ada masalah sama sekali. Apalagi juga bobotnya masih terhitung ringan ya, tapi memang ada peningkatan dibandingkan Yamaha Lexi 125. Kalau untuk busa jok ini rasanya tuh lebar, cuman memang dia kan agak dipapras karena joknya itu dibuat lebih rendah. Tinggi joknya itu 770 mm, yang mana dia memapas ketebalan busanya, sehingga di bagian sini nih kalau kalian bisa lihat, nah ini ditekan-tekan tuh gampang banget kena tulangan jok. Agak mengganggu ya kalau dipakai riding lama-lama, ini tulangan itu berasa di bagian paha. Cuman untungnya joknya lebar, jadi cukup akomodatif, termasuk juga di area pembonceng. Lexi memang terkenal dengan nyaman dipakai untuk berboncengan karena jok pemboncengnya juga lumayan lebar dan juga lumayan panjang. Nah, ini untuk tulangan joknya seperti ini. Jadi memang tulangan joknya nggak ada perubahan sama sekali. Makanya masih bisa buat bawa barang yang lumayan banyak. Ini ada 2 buah jas hujan. Dan kemarin selama riding saya pakai ada tas lempang juga masuk dan beberapa kamera juga masuk ke sini. Ini dia tangkinya hanya 4 literan aja.
Oke, kalau ngomongin karakter kaki-kaki di suspensi depan ini, dia empuk banget, bahkan terlalu empuk kalau menurut saya. Jadi dia tuh gampang bottoming, karena kalau kita dudukin motornya itu suspensi depan itu sudah ambles, dan begitu motor dipakai kena jalan rusak, jarak main tuh langsung terpangkas. Nah, ini kan kayak ada garisnya nih, ini kayaknya tuh garis titik preloadnya nih kalau dinaikin, dan jarak mainnya tuh hanya tinggal dikit segini nih, mungkin nggak ada 5 cm ya. Jadi kalau buat jalan-jalan rusak nih agak kurang nyaman. Tapi kalau untuk jalan yang halus, aspal perkotaan gitu, dia itu nggak ada masalah sama sekali. Rasanya tuh normal-normal aja dan nyaman-nyaman aja. Dia pakai ban profil 90/90 ring 14, nggak ada perubahan. Juga desain peleknya nggak ada perubahan. Rem cakram dengan kaliper 1 piston. Ini bukan sensor ABS ya. Ini sensor untuk speedometer. Nah, kalau untuk karakter suspensi belakang, ini rasanya cenderung lebih stiff dibandingkan suspensi depan. Karena ketika motor ini menghantam lubang, jalan-jalan rusak, itu hentakannya berasa banget. Tapi asiknya dia akan lebih stabil ketika kita melewati tikungan, jalan-jalan aspal yang mulus. Motor akan lebih anteng dan lebih enak untuk dikendalikan. Seperti itu. Desain pelek dia masih sama. Dia pakai ban berukuran 100/90 ring 14 dengan rem belakang pakai tromol. Jadi dia masih ada parking brake lock. Jadi berfungsi banget kalau berhenti di tanjakan ataupun jalan menurun. Nah, untuk mesin dia totally baru, generasi ketiga ya bisa dibilang ya. Di yang pertama itu di NMAX lama yang masih pakai dinamo starter kasar. Lalu yang generasi kedua itu di Aerox yang sudah ada teknologi SMG-nya, Smart Motor Generator. Di versi terbaru ini dia ada beberapa perbedaan yang bisa membuat mesin tuh menjadi lebih halus kinerjanya, dan juga ada peningkatan torsi 0,3 Nm dibandingkan mesinnya Aerox. Salah satunya yang paling sering di highlight adalah tensioner rentek keteng di sini yang udah nggak pakai per lagi, jadi dia pakai hidrolis ya, pakai tekanan oli. Bentuk dalamannya seperti ini. Ini dia komponen tensioner hidrolis di Yamaha Lexi LX tekanan oli. Jadi dia dalamnya tuh masih ada pernya tuh, makanya bisa fleksibel begini ya. Dan ini salah satu part yang menyumbang pengurangan friksi di mesin Lexi LX 155. Dan juga di bagian blok silindernya dia ada jalur oli khusus buat oli itu bisa masuk ke bagian tensioner. Blok silinder Yamaha Lexi LX ini jalur olinya buat di hidrolis tensionernya di atas ini. Lalu untuk boringnya dia ada treatment lagi yang disebut mirror bore cylinder. Dia lebih halus klaimnya, jadi bisa mereduksi oil loss atau konsumsi olinya. Kata sih lebih halus ya, lebih kayak kaca gitu. Cahaya-cahayanya, pantulan cahaya itu jelas banget. Lalu ada perubahan-perubahan lainnya juga, termasuk salah satunya itu di crankcase-nya, terus di noken as, dan juga lebar dari klep in dari mesin ini. Noken as Lexi LX dia ada beda di loopnya untuk klep in, dan juga untuk di klep X-nya dia ada berbeda. Ya menyesuaikan karakter mesinnya ya, yang kapasitas mesinnya bertambah, dan juga settingannya yang memang diset untuk kaum urban, yaitu jalur-jalur perkotaan. Ini dia noken as. Ini ruang silinder atau ruang bakar dari Yamaha Lexi LX. Dia klepnya ada peningkatan 1 mm dari 19,5 menjadi 20,5 mm. Padahal untuk klep X-nya tetap di 17 mm. Untuk CVT nggak ada perubahan dibandingkan dengan Aerox terbaru, nggak ada perubahan sama sekali, dan rollernya juga dari roller per segala macamnya masih sama dengan Aerox generasi yang terakhir. Nah, kalau ngomongin karakter mesin buat di perkotaan, ini memang bener torsinya lebih kuat di putaran rendah sampai menengah. Seperti hasil yang kita sudah bikin di video sebelumnya, torsinya enak, cuman memang disetting lebih lembut di bukaan-bukaan awal supaya nggak menghentak banget, supaya lebih aman dan juga lebih safe dipakai oleh ibu-ibu atau pengendara perempuan. Lalu di putaran mesin tertentu baru torsinya lebih keluar lagi. Makanya buat stop and go ini enak banget. Akselerasi singkat buat mengejar rombongan di perkotaan yang padat, ini mesinnya responsif dan sejauh ini memuaskan. Lalu untuk perjalanan keluar kota seperti saat ini, touring tipis-tipis, tenaganya ngisi buat melewati tanjakan di daerah Ciwidey, nggak ada masalah. Cuma memang kalau sampai berhenti tanjakan yang lumayan curam, itu untuk angkatan awalnya agak sedikit berat sebelum akhirnya dia mendapatkan torsinya untuk kembali berakselerasi, yaitu konsekuensi dari settingan yang memang di bawahnya itu dibuat lebih smooth ya, biar torsinya nggak terlalu galak.
teman-teman, ini dia total jarak tempuh yang sudah kita lalui dengan Yamaha Lexi LX155 touring di Bandung dan sekitarnya. Ini start dari Bandung kota, tepatnya di sekitar Jalan Riau, hari Minggu pagi, lalu lewat ke Soreang, Ciwidey, lalu di atas ada danau yang ada kapal PDC-nya, dan nginep di Ancau Pas, dan kembali ke Bandung kota hari Senin pagi. Jadi ini mix rutenya tuh campuran ya, kota, jalur luar kota, nanjak-nanjak, turunan. Total jaraknya 112,4 km dan konsumsi bahan bakarnya segini teman-teman, 46,5 km per 1 liter. Gimana? Lumayan irit ya? Menurut saya ini lumayan irit ya, terhitung bukan lumayan sih, irit banget. Karena sempat dipakai buat ngejar rombongan juga, lewat tanjakan dan sempat agak kenceng juga kemarin. Jadi ini angkanya irit banget. Dan bahan bakarnya pakai oktan 92. Jadi kesimpulannya ini motor memang proper buat harian, buat touring tipis-tipis ya masih oke lah ya kayak sekarang. Dan harganya ini di angka 25 jutaan sampai 29 jutaan. Ada 3 varian, yaitu adalah varian standar, S version seperti yang saya review saat ini, dan connected ABS. Yang paling atas itu bedanya adalah ketambahan rem ABS single channel di bagian depan dan fitur Y-Connect yang khas dari Yamaha. Sekian dari teman-teman review ini, semoga bisa mencerahkan seperti apa impresi berkendara dari Yamaha Lexi LX155. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Motovun Indonesia, dan sampai ketemu di video selanjutnya.